Baik Bapak Ibu yang kami hormati, para jemaah Kopi Ngaji, alhamdulillah pada hari ini kita masuk ke pengajian umum Kopi Ngaji pada seri 103. Kemudian pada hari ini insya Allah tema kita yakni menjadikan hidup lebih bermakna bersama beliau Al-Mukarram Ustaz Dr. Fahrudin Faiz MAG. Pada Ustaz Dr. Fahrudin Faiz MAG, waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya hormati para alim, ulama, para mualim, Bapak Ibu dan semua yang hadir dan berkesempatan hadir pagi hari ini. Alhamdulillah kita dianugerahi oleh Allah keterbukaan hati, kesediaan untuk hadir di majelis yang sangat dicintai pastinya oleh Allah. Karena ada 3 majelis yang dicintai oleh Allah. Yang pertama majelis zikir, yang kedua majelis silaturahim, dan yang ketiga majelis ilmu. Insya Allah pertemuan kita pagi hari ini paket komplit 3-tiganya. Ya, ada zikirnya, ada silaturahimnya, dan ada ilmunya sidik-sidik ya. Saya agak minder kalau di hadapan Bapak Ibu ini. Saya sering bilang ke teman-teman mahasiswa itu, ilmu saya itu ilmu buku. Ilmu buku itu bisa cocok, bisa tidak cocok dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau Bapak Ibu ini kan ilmunya ilmu laku. Sudah ngerti dari pengalaman, sudah ngerti macam-macam, makanya ini untuk minder. Kalau sama teman-teman mahasiswa saya agak pede, frekuensinya sama-sama dari buku ilmunya. Kita berbagi sedikit-sedikit wawasan, pengetahuan. Ini saya baru pertama kali hadir di kajian seperti ini di tengah sawah dingin-dingin. Luar biasa. Kalau bahasanya anak hari ini, vibes-nya luar biasa bikin kerasan ya. Baik Bapak Ibu, ini karena waktunya tidak panjang ya. Saya tadi membaca judulnya tentang hidup bermakna. Ini temanya luar biasa. Ini bisa 3 SKS kalau di kampus. Ya, saya sampaikan senyampainya saja tentang hidup bermakna. Jadi kalau Bapak Ibu yang bidangnya psikologi, nanti ada teori namanya kebahagiaan. Teori kebahagiaan itu ada macam-macam pandangan. Jadi hidup bahagia itu apa sih? Nah, itu terus kalau dikelompokkan pandangan-pandangan ini terus ada 3. Yang pertama, hidup bahagia itu hidup senang, enak, nyaman. Ini mazhab pertama. Biasanya orangnya pokoknya yang dikejar kesenangan-kesenangan saja. Hedon kalau anak hari ini menyebutnya, kayak bahagia itu senang. Ada yang kedua. Yang kedua itu hidup bahagia itu hidup benar. Orang Jawa menyebutnya benar. Jadi sesuai dengan tatanan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma-norma, insya Allah kita bahagia. Jadi orang baik itu bahagia. Kalau tidak percaya boleh Bapak Ibu dirasakan sendiri. Kadang-kadang khilaf, kadang-kadang salah, itu kan gelisah. Bohong itu mungkin hasilnya menyenangkan, tapi lama-lama gelisah. Bikin hoax misalnya, berita palsu, terus banyak orang ketipu, itu kan kita wah sukses, saya senang, tapi terus gelisah, tidak nyaman. Senang tapi tidak baik, itu tidak nyaman. Nah, yang ketiga itu ini, hidup bahagia itu hidup bermakna. Hidup bermakna itu lebih nanti diartikan hidup yang tidak hanya kita yang sukses, tidak hanya kita yang baik, tapi kita juga bisa berbagi kebaikan, berbagi kesuksesan dengan sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Itulah prinsip hidup bermakna. Kalau kita sudah nyampe level bermakna, insya Allah kita sudah baik. Kalau kita sudah baik, insya Allah ya senang sebenarnya. Jadi kalau sudah dapat yang lebih tinggi, itu bawahnya pasti dapat. Tapi kalau mencari bawahnya, atasnya tidak mesti dapat. Kita mencari senang saja tidak mesti baik. Tapi kalau kita mencari baik, pasti menyenangkan kebaikan itu. Kalau kita mencari kebermaknaan, pasti juga kebermaknaan itu kita temukan dalam kebaikan. Berbagi kebaikan itu kan membahagiakan. Kok saya jahat Pak, saya ingin berbagi kejahatan, itu tidak ada ceritanya. Berbagi itu selalu berbagi kebaikan. Baik, nah untuk jadi bermakna ini teorinya panjang. Saya membawa satu saja, ada beberapa wawasan tentang hidup yang bermakna. Awalnya saja yang saya bawa. Jadi kata Imam Ghazali, hidup bermakna itu diawali dari kita kenal diri kita, siapa kita. Nah terus dari situ dibahaslah pertanyaan tentang siapa sih manusia itu. Nah ini pagi hari ini saya mau masuk ke sini sebenarnya. Karena kadang-kadang kita kan terus ditanya sama anak kita, sama mahasiswa kita, murid-murid kita, apa sih manusia itu? Siapa sih hakikatnya manusia itu? Ini yang pagi ini mau saya sampaikan untuk jadi bahan kita menuju hidup yang bermakna. Karena kalau kita tidak kenal diri kita, ya tidak mungkin bahagia. Kalau kita tidak ngerti hakikat diri kita, tidak mungkin kita bisa jadi bermakna. Kita mulai belajar tentang siapa kita ini senyampe-nyampenya. Yang pertama begini, melanjutkan Imam Ghazali tadi, manusia itu hakikatnya 5. Jadi kita itu punya 5 aspek kehadiran kita di muka bumi ini, 5 ini. Harus kita seriusi di 5 ini. Karena banyak di antara kita yang hidupnya tidak serius. Kita sering tidak sadar. Mungkin sebagian besar kita hidupnya autopilot, kayak robot. Bukti paling gampang, kita sering kaget. Loh sudah Sabtu lagi sekarang, loh sudah Minggu lagi. Kita kan sering kaget, kok tiba-tiba rasanya waktu itu cepat. Itu menunjukkan kita tidak sadar. Itu autopilot. Padahal Allah menyindir itu kan di surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Jadi Allah menyindir kita, apa engkau anggap aku menciptakanmu itu iseng saja, abasa itu sia-sia saja, wa annakum ilaina la turja'un. Jadi Allah menyindir kita, apa anggap aku menghadirkanmu ke bumi ini iseng saja, tidak penting, sia-sia saja. Tidak, kita semua penting. Kita semua dititipi peran oleh Allah di muka bumi ini. Itulah nanti yang 5 tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau ada pertanyaan siapa itu manusia, yang pertama-tama manusia itu yang jelas adalah makhluk ciptaannya Allah. Ini kita semua tahu, tapi jarang kita sadar. Kita itu hanya ciptaan. Kita itu tidak ada sendiri. Kita itu diadakan oleh Allah. Ini penting, kesadaran diadakan itu. Berarti apa? Kalau kita sadar kita itu diadakan, tidak pantas kita itu sombong. Tidak pantas kita itu merasa besar, merasa bisa, merasa mampu, merasa semuanya titipannya Allah. Kita itu hanya diadakan. Bahkan kita sekarang ada, besok kita tidak ada. Kita kembali lagi kepada Allah. Jadi hakikat manusia yang pertama, kita itu makhluk. Ini jangan lupa. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tiba-tiba los, lagi ngapain kok los, tiba-tiba keperucut ngomong, kalau bukan aku, kalau tidak aku, ayo disadari, aku itu makhluk kok yang ngaku-ngaku bisa.
Iya, kalau tidak kerana saya, kalau tidak ada saya, wah tidak jalan itu semua. Ayo ya kita mulai sadar, walaupun kita itu makhluk kok. Gimana bisa ngaku-ngaku bisa kalau Allah tidak mengizinkan? Ayo, tidak akan bisa jalan, tidak akan bisa apa-apa kita. Jadi yang pertama itu diingat-ingat hakikat kita makhluk. Yang kedua, kita itu oleh Allah mukarram, dimuliakan oleh Allah. Di antara semua makhluknya, kita yang paling dicintai oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Jadi kata Allah, sungguh telah kami muliakan anak cucunya Adam itu. Kita bahkan dibanggakan di depan para malaikatnya. Kalau dalam Al-Quran itu kan diceritakan bagaimana Allah setelah menciptakan Adam membanggakannya di depan para malaikat. Wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita dibanggakan oleh Allah, kita dimuliakan, kita diberi macam-macam fasilitas. Betapa luar biasanya kita ditaruh di bumi yang sudah siap untuk kita hidup. Fasilitasnya lengkap, persis cocok untuk kebutuhan kita. Tidak mungkin kebetulan. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton video di YouTube itu tentang alam semesta yang luar biasa, betapa kecilnya bumi. Kita ditaruh di situ yang persis pas untuk kita. Suhunya cocok, iklimnya cocok, kebutuhan-kebutuhan apapun yang kita inginkan ada. Itu bentuk pemuliaan Allah. Matahari itu mungkin kalau lebih dekat sekian senti saja itu sudah gosong bumi ini. Lebih jauh sedikit saja beku kita. Itu Allah yang ngatur, bisa pas begitu ya. Padahal kalau lihat gambarnya kayak acak-acakan puterannya itu. Lah kok ya bisa pas untuk kita. Itu bentuk sayangnya Allah, pemuliaannya Allah pada kita. Allah itu Bapak Ibu sangat cinta dengan manusia. Ya, sangat banyak bukti cintanya Allah pada kita. Kita diberi fasilitas ini itu, bahkan Allah itu rindu kita. Makanya setiap hari kita diminta menemui Dia. Allah ingin ketemu kita. Dulunya kalau di sejarahnya Isra Mi'raj itu kan 50 kali. Itu kan kalau orang jatuh cinta itu kan ingin ketemu terus dengan yang dicintai. Cuma ya karena yang dicintai agak jual mahal, kita kan sering jual mahal sama Allah ya. Kita dirindukan sedemikian rupa, kita gayanya luar biasa. Iya, bahkan sholat pun waktu menghadap pun kita pikirannya kemana-mana. Itu kayak orang diajak ngobrol tapi tidak nangkepin. Betapa sakit hatinya itu kalau saya ya. Untungnya Allah itu Maha Pengampun. Untungnya Allah itu sangat sayang dengan kita. Apapun yang kita lakukan, ayo kembali, ayo kembali. Aku tetap menunggumu. Bahkan sebesar apapun dosa kita. Saya teringat ada satu hadis yang Rasulullah mengilustrasikan bahagianya Allah kalau ada orang bertobat. Itu seperti bahagianya seorang pengembara yang kelelahan terus istirahat, begitu bangun kok ya untanya hilang. Itu kan sedihnya luar biasa, unta hilang, dicari kemana-mana tidak ada. Terus ketika kelelahan sudah hampir putus asa, tiba-tiba untanya datang sendiri. Itu kan gembira luar biasa pengembara ini. Jadi kan sabdanya Rasulullah, Allah itu gembiranya semacam itu kalau ada hambanya yang bertobat kembali. Nah, begitu sayangnya Allah pada kita. Itu yang disebut mukarram kita itu. Sangat dimuliakan oleh Allah. Yaitu tadi cuma sayangnya ya kita itu sering lupa, sering jual mahal, sering cuek sama Allah. Anak-anak muda itu kan sering bilang emang enak dicuekin. Nggak enak memang dicuekin, tapi kita tiap hari mencueki Allah. Kita sering lupa. Padahal orang itu kalau cinta pada Allah itu harusnya isi pikirannya kesehariannya sibuk ingat Allah. Ada apa-apa ingat Allah. Mau kadang-kadang kita pengajian kayak gitu kan saya juga lupa Allah. Yang dipikir besok bajunya apa ya, terus duduknya enaknya di mana ya, nanti agak pagi saja biar dapat tempat duduk favorit kita selama ini. Wah, pikir gitu. Ngajinya Allahnya lupa kita.
Di banyak momen kita sering melupakan Allah, tapi Allah itu karena sangat cinta dengan kita, pemaafnya, pemaklumannya luas. Apapun kita masih ditunggu kembali. Dan kita diberi banyak sekali fasilitas-fasilitas untuk bahagia. Jadi Allah itu ingin kita bahagia. Makanya kita diminta bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Itu kan Allah itu sudah memberi banyak untuk kita. Kalau kita bersyukur kita tambah lagi. Kalau tidak bersyukur apa tidak ditambah, Pak? Lah ya kalau umpama kita ngasih orang, terus yang kita kasih itu rasanya kok tidak senang, tidak bahagia, tidak terima kasih, jangan-jangan dia tidak mau saya kasih ini, jangan-jangan dia tidak suka. Ya tidak mungkin ditambah, khawatir nanti jangan-jangan yang saya kasih tidak cocok. Maka la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur saya tambah. Kalau kita ngasih orang kok dia terus terima kasihnya luar biasa, matur nuwun Pak, ini besok untuk anak saya, untuk kita kan senang, besok tak kasih lagi. Allah juga begitu. Ya memang lagi-lagi kita saja yang sering jual mahal sama Allah. Allah begitu sayangnya, begitu cintanya dengan kita, kitanya yang sering abai. Ini seperti cerita cinta yang bertepuk sebelah tangan. Pada level kita apa sih di hadapan Allah itu? Kalau bahasa saya, kalau saya aslinya orang Mojokerto, Jawa Timur, watak kita itu seperti orang yang kemenyek, kemeliti. Iya. Jadi tidak level kita itu kok berani-beraninya menyepelekan, mengabaikan Allah dalam keseharian kita. Kita itu mukarram, dimuliakan. Yang ketiga, manusia itu selain mukarram juga mukallaf. Mukallaf itu oleh Allah diberi amanat, diberi tugas. Tidak seperti semua makhluknya yang lain, Allah percaya dengan kita. Cirinya orang cinta itu kan percaya sebenarnya. Allah percaya. Bahkan malaikat pun ragu-ragu tanya, ya Allah, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apa engkau akan menjadikan khalifah ini? Makhluk ini kelihatannya suka merusak dan mengalirkan darah. Kata Allah, sudahlah, ini a'lamu, aku lebih tahu, tidak usah komplain, karena sudah sangat sayang Allah sama kita. Jadi kita itu mukallaf bukan karena Allah benci kita terus dikasih PR, dikasih tugas, enggak. Justru karena Allah percaya dengan kita, maka kita diberi amanat. Jadi berarti untuk aspek taklif ini mari kita bersyukur, terima kasih ya Allah, saya sudah dipercaya. Mari kita bersyukur bahwa Allah itu masih mengandalkan kita, masih percaya dengan kita untuk memakmurkan bumi. Meskipun kita kadang-kadang responnya seolah-olah amanatnya Allah itu beban. Amanat itu kan dua, ada kehambaan, ada kemanusiaan, ada ke atas kepada Allah ibadah, ada kepada sesama namanya muamalah untuk memakmurkan bumi. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, kita sudah dipercaya tapi pelaksanaannya, pemenuhannya asal-asalan. Sampai tadi disinggung oleh Allah, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Kita jarang serius. Sholat saja sekarang rasanya tambah pinter, kita tambah cepet sholatnya. Iya, kadang-kadang kan begitu ya. Saya dulu masih ingat dari zaman saya kecil baru belajar sholat itu, kalau sholat itu agak lama karena doanya lengkap. Doa sebelum sholat, terus takbiratul ihram, terus doa iftitah, terus semuanya lengkap. Tapi begitu pinter, setelah takbiratul ihram mau baca iftitah, iftitah sunnah ternyata. Terus dilewati, ya kan? Terus baca Fatihah wajib, terus mau baca surat juga sunnah ternyata tidak wajib, terus dilewati. Jadi sholatnya cowok. Kadang-kadang sampai nonton TV itu ya sholatnya, mumpung iklan sholat dulu. Jadi sholatnya buat disambi, nanti iklannya belum habis, sholat kita sudah selesai.
sambil nonton sinetron itu mumpung iklan gitu. Kadang-kadang kita sambat, habis maghrib baru ngobrol sebentar adzan isya, Allah baru nongkrong sebentar sudah adzan. Rasanya sholat itu kayak beban gitu, padahal itu bagian dari taklif tadi. Termasuk pada sesama, kita semua punya tanggung jawab mengkhalifai sekeliling kita. Kullukum ra'in. Tidak ada yang tidak pimpinan di sini, semuanya pimpinan. Paling dasar memimpin diri kita sendiri, keluarga kita. Yang paling awal kan kalau bahasa Al-Quran itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Keluarga kita yuk diselamatkan dulu. Karena kadang-kadang kita itu kelewatan, sibuk sekali menyelamatkan sana sini, bikin postingan sana sini. Mari kita selamatkan dunia, kita selamatkan Indonesia, tapi lupa kiri kanan keluarganya sendiri. Terbalik prosesnya, kita selamatkan sekeliling kita dulu. Begitu sekeliling kita aman, kita lebih luas lagi, lebih luas lagi. Jadi ini yang ketiga, mari kita sadari kita di dunia ini meskipun diberi banyak fasilitas kemuliaan oleh Allah, tapi juga ada tugas, ada amanah, ada tanggung jawab. Mari kita penuhi, mumpung Allah masih percaya dengan kita. Yang keempat, ini juga mungkin bagian dari keistimewaan manusia. Manusia itu satu-satunya makhluk yang mukhayyar. Jadi selain mukallaf, dia juga mukhayyar. Mukhayyar itu artinya bisa milih. Ini juga bagian dari anugerahnya Allah pada kita. Kalau yang bukan manusia, binatang misalnya, yang seperti itu sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang namanya ayam, kuda, unta, ya seperti itu. Beda dengan manusia. Kita itu kalau bahasa kampusnya paket potensi. Kita bisa apa saja yang kita mau. Kita itu mau jujur bisa, mau curang bisa. Kita itu mau serius mencari rezeki bisa, mau malas juga bisa. Kita itu bisa semua. Tapi kalau binatang, kalau makhluk Allah yang lain tidak. Sesuai fitrahnya, sudah paket jadi, sudah begitu. Jadi makanya ada yang bilang, bahwa kita itu kayak ayam. Ayam itu tidak pernah sibuk, tidak pernah mikir macam-macam, pokoknya tiap hari makan saja. Bedanya kita sama ayam, ayam tidak bisa milih, kita bisa milih. Itu yang membuat kadang-kadang ada orang yang milih yang jelek-jelek. Kalau ayam sih pasti dia akan melakukan itu. Kalau manusia tidak, dia bisa milih. Kita rajin bisa, malas bisa. Jadi itu yang disebut mukhayyar. Bapak Ibu mungkin heran, kok ada ya orang sejahat itu? Ya itulah manusia, oleh Allah diberi kuasa milih. Termasuk sebaliknya, kok ada ya orang sebalik itu? Sama-sama mampu. Jadi Bapak Ibu, kita bisa jadi orang baik, kita juga bisa jadi orang jahat. Sama-sama punya. Makanya kadang-kadang ada orang bilang manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Karena dalam diri kita ada juga potensi yang jelek yang kadang-kadang muncul. Sudah diatur baik-baik, ngomongnya rapi-rapi, tiba-tiba tidak sadar misuh misalnya. Ya karena memang kita bisa, ya punya koleksi kata-kata bisuan itu juga di kepala kita banyak, apalagi yang sering main medsos. Kita sering tidak sadar ke sana. Itulah istimewanya manusia, mukhayyar, bisa milih. Yang terakhir, yang kelima, karakternya manusia. Yang khas manusia selain mukhayyar adalah majzi. Majzi itu, ini implikasi dari pilihan tadi. Ada balasannya, ada rewardnya, juga ada punishmentnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
Ini Allah menjelaskan pada kita, kalau kita melakukan kebaikan, yo ada efek baiknya, tunggu saja. Khairun yarah. Kalau kita melakukan keburukan, akan lahir efek buruknya, tunggu saja. Ini bisa kita maknai balasan besok di akhirat, tapi juga bisa di dunia ini. Kalau di akhirat nanti Allah yang ngurusi, tapi kalau di dunia ini ada sunnatullahnya. Itu yang disebut majzi. Majzi tadi balasan. Kalau kita jujur, ya dipercaya orang. Kalau kita sering bohong, ya tidak dipercaya orang. Itu namanya majzinya, balasannya. Kalau kita baik pada orang, ya pada saatnya kita perlu, orang akan baik dengan kita. Kalau kita senang bantu orang, ya orang tidak akan ragu untuk bantu kita. Ini namanya majzi. Apapun yang kita lakukan ada balasannya. Bahkan miskola darroh. Bahkan di beberapa kitab itu disebut sekedar menyingkirkan duri di jalan. Sekedar mungkin ada cerita sufi itu yang menolong semut yang masuk ke dalam sumur terus ditolong dinaikkan. Itu kadang beda dengan kita ya. Saya tidak tahu, dulu zaman kecil itu kalau ada semut lewat itu rasanya pingin suruh terus mati semua gitu. Enggak ada. Kita kan sering sekejam itu ya, kadang-kadang gitu. Nah, apapun kebaikan kita, apapun keburukan kita, kita akan melihat, kita akan yaroh, kita akan panen hasilnya. Itu khasnya manusia. Maka kalau ada kesulitan, kalau ada masalah, kalau ada problem, kadang-kadang kan kita sambat pada Allah, ya Allah, salahku apa, dosaku apa, kok sesusah ini. Mungkin kita kurang introspeksi. Kalau Allah bisa jawab langsung, itu salahmu banyak, dosamu banyak. Kamu saja yang tidak sadar, merasa baik terus, merasa benar terus. Yang kamu rasakan sekarang itu panenmu sendiri. Jadi kamu sendiri yang melakukan, sekarang kamu rasakan itu panennya. Saya kok tidak merasa melakukan buruk apa. Iya ya, kamu tidak merasa. Tapi kalau kamu teliti, bahkan sekedar gerak hati yang negatif pun ada efeknya. Bahkan sekedar isi pikiran yang jelek pun ada efeknya. Tidak hanya kita, orang lain pun mungkin kena efeknya. Wong kita sedang murung, kita sedang stres, kita sedang sedih saja, itu kan bisa berpengaruh ke yang lain. Kita ketemu teman, ketemu merenung saja, tidak ketawa sama sekali, itu kan kita juga ikut terpengaruh. Suasana hati kita juga tidak enak. Apalagi untuk kita sendiri yang punya isi jelek, punya pikiran jelek. Wong pikiran kita itu kan nanti yang membentuk perilaku kita. Jadi sekedar gerak hati, sekedar isi pikiran yang negatif, ya nanti ada efeknya. Saya cuma membayangkan kok Pak. Iya, dianggap membayangkan itu tidak ada efeknya. Ada, membayangkan itu kan berarti faktanya sudah hadir di kepala kita. Saya marah sekali sama kamu, saya membayangkan, puas sekali kalau memukuli kamu, pokoknya saya. Tapi kan saya cuma membayangkan, Pak. Iya, fakta konkretnya belum ada, tapi gambarnya di kepalamu ada. Jadi makanya kita itu disuruh membersihkan itu tidak hanya hati, ya isi pikiran kita bersihkan, kita sering membayangkan yang aneh-aneh. Itu juga merusak kita. Ada majzinya, ada bahasanya, ada efeknya. Loh, kalau kita mikirnya keras-keras terus kayak gitu, ya mungkin pelan-pelan membentuk karakter keras dalam diri kita. Terus kita tidak sadar, saya dulu rasanya penyabar loh Pak, sekarang kok tiba-tiba ngamukan ya. Jadi mungkin ya karena kita sendiri yang membentuknya. Atau kita tidak sadar. Begitu ditanya orang, saya sekarang kok ngamukan? Enggak kok, kata siapa saya ngamukan? Mana yang bilang mau tak? Ya, itu namanya ngamukan. Tapi kitanya tidak sadar. Jadi kalau ada yang tanya, Bapak Ibu, manusia itu apa? Siapa? Dia adalah makhluknya Allah yang mukarram, sangat dimuliakan, yang mukallaf, dipercaya dengan amanat-amanat, yang mukhayyar, punya kuasa untuk milih, dan majzi,
yang punya resiko harus menanggung efek dari perbuatannya. Ketika manusia itu makhluk, maka dia tidak pantas sombong. Ketika manusia itu mukarram, maka jangan melakukan hal-hal yang merendahkan kita. Jangan melakukan hal-hal yang menghinakan manusia dan kemanusiaan. Karena Allah saja memuliakan manusia. Yang ketiga, ketika Allah itu menakdir kita untuk taklif mukallaf, ya mari kita penuhi amanat tanggung jawab hidup kita di muka bumi ini. Karena Allah juga tidak iseng menciptakan kita, Allah serius. Ketika Allah itu memberi kita kuasa mukhayyar, mari kita pilih yang baik, yang benar, yang cocok untuk hidup kita, yang bermakna, yang benar dan baik, insya Allah nanti menyenangkan. Itu maksudnya, buahnya kebahagiaan tadi. Baik, sampai jam berapa Mas? 8. Sampai jam 8, 3 SKS beneran. Saya mau melanjutkan, juga khawatirnya waktunya masih ada ya, saya tambah lagi. Nah, ini sebenarnya ngambilnya dari Imam Ghazali, sebenarnya dari Ihya. Saya lanjutkan lagi. Kalau sudah tahu hakikatnya manusia, untuk mengenal diri kita, saatnya kita pahami komponen diri kita. Sekarang kita pahami alatnya, yang kita miliki apa saja. Ini juga nanti menentukan kebahagiaan kita. Kita itu secara umum, kalau di Imam Ghazali punya 3 daya. Yang ini simbolnya, kita itu punya perut ke bawah. Perut ke bawah ini simbol senang-senang. Kita punya dada, hati. Kita punya kepala, akal. Jadi kita punya 3 aspek. Ini semuanya anugerahnya Allah yang luar biasa. Perut ke bawah, dada dan kepala. Kepala, akal, kata Imam Ghazali paling penting. Dada, rajanya malahan hati. Karena dia yang mengarahkan hidup kita. Perut ke bawah, pendukungnya. Perut ke bawah itu kalau istilahnya Imam Ghazali, nafas bahimiyah. Bahimiyah itu dari kata seperti binatang ternak. Maksudnya apa perut ke bawah? Ya kebutuhan-kebutuhan biologis kita sebagai makhluk hidup. Makan, minum, berketurunan, itu kan urusan perut ke bawah. Kita oleh Allah diberi daya bahimiyah ini. Ini harus kita penuhi. Ini pendukung utama. Kalau perut ke bawah tidak beres, yang atas bisa kacau. Ngaji itu kan utama, urusan akal kayak gini. Tapi bayangkan kalau Bapak Ibu sedang laparnya luar biasa. Aduh, pembicaranya tidak selesai-selesai. Saatnya sarapan ini. Loh, saya ngomong apa saja tidak akan masuk. Perut ke bawah jangan dikira tidak penting. Makan, minum, kebutuhan biologi, seksual juga begitu. Kalau tidak terpenuhi, itu banyak mahasiswa-mahasiswa tidak lulus-lulus karena pikirannya kapan kawin Pak. Tontonannya gitu-gitu terus, pikirannya ke situ terus. Kalau pegang laptop maunya ngetik, jadinya nyetel video. Tidak selesai-selesai tesisnya, skripsinya. Itu memang kebutuhan. Terus kalau memang ada calonnya, ada biayanya, harus nikah saja. Karena itu penopang, pendukung. Cuma hati-hati, jangan berlebihan. Jadi bahimiyah, perut ke bawah itu penting. Begitu salah dosis, hidup kita akan kebalik. Karena hidup itu mengalir ke atas. Kalau kita orientasinya hanya makan, minum, seks, kebalik orientasinya ke bawah. Pendukung ya taruh di bawah untuk menopang, tidak jadi tujuan.
Meskipun banyak orang menjadikan perut ke bawah itu tujuan, yang dipikir hanya harta, makan, minum, kesenangan. Nah, itu berarti pikirannya perut ke bawah, ngejar-ngejar harta. Nanti kalau sudah kaya mikir pingin lebih kaya lagi, pingin kawin lagi, pikirannya itu terus muter seputar itu. Itu berarti orientasi perut ke bawah. Bukan berarti tidak boleh kita kaya, tapi itu jangan jadi tujuan. Jadikan itu pendukung, fasilitas kita untuk bergerak ke atas. Ilaihi roji'un, menuju Allah. Nah, jadi dipenuhi iya, tapi jangan berlebihan. Jangan lebih, jangan kurang. Makanya khairul umuri awsaduha, yang pas saja. Jangan lapar, jangan kekenyangan. Itu rumusnya Rasulullah kan begitu. Makan ketika sudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kenapa berhenti sebelum kenyang? Karena kalau kita terlanjur kenyang, apalagi kekenyangan, tidak produktif. Kalau itu supir terus ngantuk, kalau itu belajar terus baca buku sebentar seliup, ya kenyang, kekenyangan. Kita yang bisa mengukur ya, wah ini sudah mau kenyang ini sudah. Kadang-kadang kan kita mumpung enak, apalagi mumpung ada yang neraktir. Eman-eman untuk ada yang naktir terus digenjot saja, terus pulang ke rumah asam lambungnya naik karena lupa ngerem tadi ya. Jadi yang pertama itu ya jangan. Yang kedua, dada, hati. Hati ini kata Imam Ghazali justru rajanya. Orang itu baik atau buruk itu hatinya yang merajai, yang mengorientasikan. Dada ini istilahnya Imam Ghazali simbol bagi sabuiyah. Sabuiyah itu binatang buas. Binatang buas itu cirinya apa? Punya hasrat, punya keinginan, punya ambisi, punya cita-cita. Inilah yang menggerakkan dunia. Kita ingin ini, kita ingin itu karena ada hasrat. Kerentek ke hati kalau kata orang Jawa. Kajian kita, kopi ngaji, ini kan awalnya hasrat keinginan. Wah ini pandemi, masa kita diam-diam saja. Yuk kita bikin kegiatan yang bermanfaat sampai lahir kajian ini. Itu gerak hati namanya. Yang menggerakkan kita itu hati. Kalau akal itu, kalau kata Imam Ghazali, panglima perang, pasukan yang sangat kuat. Hati yang jelek, otomatis akal akan dipakai untuk membenarkan yang jelek. Kalau orientasinya ke arah keburukan, ya akalnya akan mencari dalil bahwa yang buruk itu tetap baik, tenang saja. Makanya akal itu panglima yang hebat. Kita ajak kemana saja bisa. Saya sering mengilustrasikan ceritanya mahasiswa itu. Saya terkenang sampai sekarang. Ada mahasiswa ujian, nyontek, ketahuan, terus ketangkep. Kebetulan saya tahu, loh mas kok nyontek gitu. Dia malu-malu gimana, terus tak tanya, kan tidak boleh mas, curang itu namanya dosa gitu. Jadi dia bilangnya begini, saya berdosa tidak apa-apa pak, yang penting orang tua bahagia. Jadi saya nyontek itu nawaidunya birrul walidain pak. Biar orang tua, kan kalau nyontek ada kemungkinan nilai saya tinggi dan orang tua saya bahagia. Iya. Tapi kan dosa mas, tidak boleh. Saya terima berdosa, tidak apa-apa asal orang tua bahagia. Iya. Yang bisa membunyikan begitu siapa? Akal. Jadi akal kita itu pinter kan cari-cari alasan. Wong kadang-kadang sudah mentok, kepepet, ketahuan itu masih alasan. Tenang saja, Allah Maha Pengampun. Kita sering begitu. Itu akal kekuatannya. Jadi ini dada ini urusannya sabu ya. Boleh orang punya keinginan, punya ambisi, punya cita-cita, tapi juga jangan berlebihan. Kalau berlebihan tadi hasilnya bisa menghalalkan segala cara.
Jadi mencari enaknya saja, mencari yang penting menang, yang penting sukses, bikin hoax, bikin berita palsu, bikin apa boleh, yang penting menang. Itu karena hanya mengandalkan sabu iya binatang buas. Nah, ini hari-hari ini kelihatan banyak pertarungan antar binatang buas. Iya, itu pokoknya begitu buka medsos itu ramai sekali sekarang pertarungan para binatang buas yang agresifnya luar biasa, cuma susah ngerem. Itu kita jadikan pelajaran ya. Ternyata iya memang tidak mungkin hidup tanpa cita-cita. Kalau tidak ada cita-cita ya tidak gerak, kita tidak berkembang, tidak maju. Tapi juga jangan lepas kendali. Ngerti titiknya, saya Pak ingin jadi ini, sudah saya ikhtiari semaksimal mungkin, sekarang saatnya saya tawakal pasrah pada Allah. Itu ngerti titiknya, ngerti remnya. Karena kadang-kadang kita itu tiap hari ngegas terus lupa ngerem. Oh iya. Jadi kalau kita lupa ngerem, jangan-jangan sudah sampai tujuan kita malah bablas. Kemarin sudah enak-enak di situ, kalau masa ingin nambah, itu apa jadi masalah? Kita nggak ngerti kapan ngeremnya. Ya, biasanya kalau kita sedang senang kan begitu ya. Dalam hal apa saja sudah. Kadang makan juga begitu, kadang apalah jabatan juga begitu, kadang kita lupa ngeremnya. Akhirnya apa? Yang semula anugerah bisa jadi bencana kalau kita lupa ngeremnya. Itu nanti bisa dikontekkan lah masing-masing ke Bapak Ibu semua ya. Jadi kita harus tahu kapan ngeremnya, kapan harus berhenti. Oh ini saatnya berhenti, ini saatnya ikhtiar, ini saatnya saya harus tawakal. Ya juga jangan dibalik-balik, belum apa-apa sudah tawakal. Itu juga masalah. Sudah belajar Mas, ujian hari ini, saya nggak usah belajar Pak, tawakal saja. Belum ada ikhtiarnya ya, kalau sudah tawakal itu gimana? Jadi ayo ya kita seimbang urusan sabukiyah ini. Nah yang alat paling mulia yang sering disebut-sebut penciri utamanya manusia, akal tadi, pikiran. Ini penting juga, tadi disebut panglima perang yang paling kuat. Dia juga bisa loh mempengaruhi hati kita. Makanya hati-hati dengan yang kita inputkan di pikiran. Dia, kalau istilahnya Imam Ghazali, kalau tadi sabukiyah, ini namanya natikoh. Natikoh itu daya berpikir. Daya berpikir ini mari kita kelola sama dengan dua daya sebelumnya. Tetap harus imbang, pas, jangan kurang, jangan lebih. Kalau kurang, ya namanya tidak pinter, bodoh. Ayo belajar lagi. Kalau lebih, kata Imam Ghazali, istilahnya takhawur, ngarang, berhayal. Jangan lebih juga. Berpikir itu baik, kokean mikir jelek. Ya kan? Kalau Bapak Ibu, Allah gue kakean mikir, itu kan jelek sebenarnya. Kan jawab itu, berpikir kan mulia. Iya, tapi kebanyakan mikir jelek. Kalau anak hari ini istilahnya overthinking. Overthinking itu mikir yang tidak perlu-perlu, tidak ada gunanya, tapi sibuk koyok mikir beneran. Gimana ya caranya saya bisa terbang? Terus itu kayak mau mikir rokok, ya buang-buang waktu. Berkhayal, imajinasi. Nah, berpikir itu kata Imam Ghazali, imbangnya, pasnya namanya hikmah. Hikmah itu ilmu, pemikiran yang jelas fungsi, manfaat, dan maslahatnya. Tidak sain for sain, kata orang barat, yang penting ilmu. Tidak sekedar ilmu, tapi ilmu yang manfaat. Ini tantangan, hari ini berat. Ilmu yang manfaat itu. Kenapa kita hari ini bukan kurang ilmu, kurang informasi, tapi banjir informasi. Justru hari ini yang lebih penting rem tadi. Kita ngerem ya, pikiran kita hari ini sibuk, capeknya luar biasa. Antara anggota tubuh kita hari ini mungkin yang paling capek pikiran.
Kita buka WA terus mikir, baca postingan terus ikut stres, terus tiap hari ikut mikir. Apa saja kita urusi, kita komen tiap hari. Apa saja kita komen, kita sibuk. Padahal kadang ya bukan urusan kita. Ada artis gegeran kita komen, ada artis cerai kita ikut sibuk, ada macam-macam. Itu kamu itu baru nikah kemarin, sekarang kok sudah mau cerai, gimana katanya kemarin. Lah ngapain kita ikut mikir? Iya, pikiran kita sibuk tidak karu-karuan tentang macam-macam, termasuk yang tidak penting. Itu yang disebut tidak hikmah. Ayo kita latihan ngerem ya hari ini, biar nggak terlalu capek pikiran kita, biar isinya yang baik-baik saja. Karena pikiran itu menentukan cara hidup kita. Tiap hari nonton infotainment, artis kawin cerai, nonton filter begitu, nanti suaminya pulang telat, wah jangan-jangan ini kira gitu. Pokoknya nonton sinetron itu. Sekarang mulai curiga HP-nya bapak-bapak, jangan-jangan buat apa gitu. Yang bapak-bapak juga begitu, kok nggak pulang-pulang ibunya. Pengaruhnya sinetron, pikirannya jadi aneh-aneh. Maka ayo ya kita batasi, kita rem. Begitu ada berita, ini kurang manfaat, ini tidak penting, ini ya kita rem dulu. Nanti nyari yang lain yang lebih penting. Biar waktu kita tidak banyak terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak penting. Biar kita tidak kaget. Kita seperti tadi sering kaget, lu sudah seminggu, ternyata sudah sebulan. Itu karena kesibukan kita tidak ada yang bermakna. Boleh Bapak Ibu merutinkan paling tidak seminggu sekali, kalau tidak bisa ya sebulan sekali. Kalau dalam agama namanya muhasabah. Muhasabah itu menilai, seminggu ini aku sudah melakukan kebaikan apa saja ya, ilmuku sudah meningkat apa ya, amalku kira-kira lebih baik apa lebih buruk ya dari sebelumnya. Coba mungkin menjelang subuh, kalau Bapak Ibu selesai tahajud itu sambil mikir, atau kalau memang sudah istiqomah tahajud tiap malam ya sambil menunggu subuh bisa, hari ini saya ngomong apa saja ya, kira-kira ada yang ngelkit enggak ya sama teman saya ngomong kayak gitu tadi, temanku tersinggung enggak ya. Coba mulai introspeksi. Itu namanya muhasabah. Nah ini akal kita juga begitu. Semoga akal kita isinya hikmah, kemudian hati kita isinya Allah, qalbun yang salim, kemudian perut ke bawah terpenuhi, insya Allah disitulah kita menemukan kebahagiaan yang kita sebut hidup yang tenang, tumakninah, mutmainnah. Nah itu yang terus jadi bermakna hidup ini. Rasanya tidak hampa, tidak sia-sia, sesuai dengan hakikat diri kita yang 5. Kemudian kita penuhi sesuai peralatan diri yang diberikan oleh Allah. Perut ke bawah, bagian dada dan kepala. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu. Saya mau melanjutkan lagi, cuma tadi memang teorinya kan harus ngerti kapan ngerem. Jadi harus saya rem, tidak saya lanjutkan lagi. Kalau dilanjutkan lagi mungkin malah terlalu banyak materi, malah lupa, malah tidak ada yang terkenal. Monggo, tadi mungkin ada tanya jawab. Iya. Ini ada titipan pertanyaan dulu, Ustaz. Titip pertanyaan ke beliau tentang konsep syariat, ma'rifat dan hakikat. Karena di masyarakat kita banyak yang tahu istilah ini, tapi banyak yang lompat, misalnya langsung ke ma'rifat atau langsung ke hakikat sekalian tanpa mengindahkan syariat. Mungkin saya jawab simpel ya, karena kalau dijawab detail jadi kuliah yang lain 3 SKS lagi tasawuf. Jadi syariat itu biasanya ini, syariat, torekot, hakikat. Ya hakikat itu ma'rifat. Jadi syariat itu norma-norma tatanan yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah menurunkan syariatnya pada kita. Ketika kita menjalankannya, menempuhnya, itulah torekot. Kalau kita menempuhnya tidak sekedar formalitas lahiriah, tapi juga dengan diiringi ihsan, diiringi batin yang sungguh-sungguh juga,
dengan adab dan akhlak yang sesuai, disitulah kita menuju hakikat. Kalau Allah ridho dengan yang kita lakukan, kita akan dianugerahi namanya makrifat. Jadi makrifat itu bukan makom, tapi ahwal. Ahwal itu anugerahnya Allah. Tidak bisa orang ujuk-ujuk ngaku makrifat sebelum dia menempuh syariat, thariqat, hakikat. Jadi upaya kita yang disambut dengan ridhonya Allah. Kalau Allah ridho menganugerahkan kemakrifatan, itu pun prerogatifnya Allah. Berarti apa? Kita tidak bisa ngatur Allah siapa yang diberi makrifat, siapa yang tidak. Yang bisa kita lakukan ya yang dalam kuasa kita, yaitu menjalankan syariat, amal-amal, norma-norma hidup yang ditetapkan oleh Allah. Orang kok jujuk makrifat, biasanya dia milih enaknya saja, tidak mau menjalankan aspek sebelumnya, syariat thariqahnya. Dan itu tidak mungkin. Itu seperti tidak daftar kuliah kok nunggu dapat ijazah. Tidak mungkin. Kalau daftar kuliah baru ada kemungkinan dapat ijazah, meskipun bisa saja tetap tidak dapat. Jadi bisa saja sudah daftar kuliah, sudah kuliah ternyata ya DO, tidak dapat, tidak lulus, itu masih bisa. Tapi kalau tidak daftar sama sekali tidak ada kemungkinan dapat ijazah. Kalau tidak menempuh jalan, ya tidak mungkin nyampe di tujuan. Seandainya makrifat itu tujuan, wong kita belum berjalan kok membayangkan nyampe di tujuan. Harus ditempuh dulu jalannya. Kalau Allah ridho, kita akan dipercepat sampai ke tujuan itu. Cara berpikirnya begitu. Jadi ini paket lengkap. Banyak salah paham terhadap tasawuf yang dianggapnya tasawuf itu mesti makrifat, Pak. Kalau sudah makrifat ditinggal syariatnya. Tidak begitu. Sejauh yang saya tahu, saya membaca biografinya para sufi, itu justru kebalikannya. Para sufi itu begitu makomnya tinggi, tambah seneng ibadah. Ada yang sambil dagang, sambil sholat terus-terusan sehingga tiap hari bisa ratusan rakaat. Ada yang kalau malam tidak tidur, sholat terus ini. Justru sangat gemar melakukan itu. Jadi tidak ada kok yang jujuk langsung makrifatnya saja. Semuanya juga dilandasi oleh ayat thariqat syariat. Ya kecuali mungkin alirannya berbeda. Ya kalau itu tidak usah dibahas, memang mungkin beda cara pandang. Jadi kalau dalam Islam ini satu paket lengkap. Jadi kalau paket lengkapnya sebenarnya iman, Islam, ihsan. Iman itu syariat tadi dilandasi keimanan. Karena syariat tidak dilandasi keimanan tidak ada gunanya. Nanti sholatnya hanya jadi olahraga, puasanya hanya jadi diet. Dilandasi keimanan maka baru bernilai. Diimplementasikan dalam Islam, disempurnakan dalam ihsan. Nah, bagian hakikat makrifat itu aspek kesempurnaannya. Mari kita jalankan yang dalam kuasa kita saja. Kalau istilahnya tasawuf itu mari mendaki makom-makom. Kalau ahwal itu haknya Allah, hak prerogatifnya Allah. Jadi di luar kuasa kita. Mari sholat yang baik, puasa yang baik, yang wajib-wajib penuh. Alhamdulillah kalau ditambahi yang ikhlas-ikhlas, yang sunnah-sunnah. Insya Allah kalau Allah ridho, ya kita akan mendapatkan nikmatnya iman. Ini luar biasa istilah nikmatnya iman itu. Mari kita kejar itu, biar agama tidak jadi beban. Kadang-kadang orang itu menganggap agama itu beban saja, ngasih tugas saja, suruh sholat lah, suruh puasa lah, rasanya beban. Kenapa begitu? Kita belum bisa menikmati keimanan. Mari kita tekuni keseriusan kita menjalankan agama sampai di level ternyata beriman itu nikmat, membahagiakan. Nah, itu wajadah halawatul iman.
Baik, saya kira itu Mas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.